Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Okinavalino akan mereview mata kuliah Hukum Pidana bab 3, Pembaruan Hukum Pidana. Pembaruan hukum pidana di Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WVS) yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958. Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk menegaskan kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Alasan diadakan pembaruan KUHP antara lain alasan filosofis. KUHP lama tidak sesuai filosofis bangsa Indonesia. Alasan politis, sebagai negara merdeka, Indonesia harus memiliki KUHP nasional. Banyak ketentuan yang out of date. Terdapat pergeseran dari asas legalitas materi pasal 1 KUHP sebagai berikut. Ketentuan sebagai pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, dan ada juga 4 alasan, yaitu 1 alasan politis, 2 alasan sosiologis, 3 alasan praktis, 4 alasan adaptif. Dan ada juga cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. 2. Dekriminalisasi. Sesuatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, memandulkan delik. Contohnya Pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas penyuluh keluarga berencana sifat terbatas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari dananya undang-undang ini tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. 3. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali.
Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penankan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penankan cek kosong tidak dapat dipidana. 4. Depenalisasi. Suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. 5. Mitigating. Suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Sekian dari saya review mata kuliah hukum pidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.